selamat datang di Simple IELTS. Kali ini kita akan membahas mengenai IELTS Reading Section, khususnya Matching Headings. Dalam sesi ini, teman-teman akan mempelajari apa yang dimaksud dengan Matching Headings dalam IELTS Reading Section dan bagaimana cara menjawab pertanyaan Matching Headings dengan efektif. Sebelumnya, saya ingin mengajak teman-teman untuk subscribe ke YouTube channel ini, like video-videonya, dan kasih komen juga, serta share atau bagikan video-video yang ada di YouTube channel ini ke lingkaran atau teman-temannya teman-teman ya. Oke, pertama ya, what is a matching heading? Apa yang dimaksud dengan matching heading? Jadi, matching heading adalah di mana teman-teman memilih sebuah heading atau main idea dari sebuah paragraf yang terdapat dalam teks yang cocok dengan daftar-daftar yang ada, yang cocok dengan pilihan-pilihan yang ada di dalam sebuah daftar. Nah, contohnya kayak gini nih. Ini ada instructions ya. Pertama, choose the correct heading 1 to 5. Ini maksudnya headingsnya. For paragraphs A and B below. Ini ada dua paragraf A and B. Ini ada teksnya ya. Judulnya Follow the Food, How Your Diet Can Treat Diseases. Ini saya ambil dari BBC. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara menjawab pertanyaan yang ada dengan efektif. Nah, ada beberapa strategi ya. Dan hal yang teman-teman pertama perlu ketahui adalah jumlah headingsnya itu biasanya lebih banyak daripada jumlah paragrafnya. Jadi kita harus hati-hati nih dalam milih. Oke, yang pertama adalah read the paragraph first. Jadi baca paragrafnya dulu ya. Ada orang yang lebih suka baca headingsnya dulu, boleh. Cuman kalau saya lebih suka baca paragrafnya dulu. Kenapa? Ini menyangkut dengan poin 2. Jadi dengan kita baca paragrafnya dulu, kita bisa membuat heading versi kita sendiri supaya kita lebih mudah memahami, lebih cepat menjawabnya ini, pertanyaan ini. Make your own heading by asking yourself what point is the author trying to say in this paragraph. Jadi, apa sih yang mau si author ini sampaikan dalam paragraf ini? Heading atau main idea artinya adalah pesan atau konsep yang mau si penulis teks ini sampaikan melalui sebuah paragraf. Nah, itu yang harus kita cari tahu. Jadi, kalau buat saya lebih baik baca paragrafnya dulu supaya kita bisa ambil menurut kita versi kita sendiri apa sih maksudnya, kemudian nanti kita cocokkan dengan headings yang ada. Itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke. Nah, untuk bisa memahami paragraf dengan lebih cepat dan lebih baik, identify keywords ya. Kita harus identifikasi kata-kata kuncinya. Contohnya kayak gini nih, sekalian kita latihan. One of the oldest medical texts in the world is the Ebers Papyrus, found between the legs of a mummified body in an Egyptian tomb. Has instructions on which plants to consume to treat various diseases, giving 811 prescriptions for a wide range of disorders from mental illnesses to crocodile bites. Jadi di kalimat ini kita bisa pahami bahwa ini ada kata-kata kuncinya. Ada Ebers Papyrus, yaitu one of the oldest medical text ya. Kemudian dia itu ada instruksi-instruksinya, instruksi untuk apa? Untuk tumbuhan yang isinya sih tentang tumbuhan-tumbuhan apa yang bisa dipakai untuk menangani atau mengobati berbagai macam penyakit seperti itu. Jadi sejauh ini hal yang kita bisa tangkap adalah si Ebers Papyrus adalah teks yang tua, ancient tuh kuno gitu ya, yang berisi medical prescription atau resep-resep lah, tulisan-tulisan untuk berbagai macam penyakit seperti itu. Kemudian di kalimat selanjutnya, later came the Hippocratic corpus, often attributed to the ancient Greek physician Hippocrates, who is widely regarded as the father of modern Western medicine, although scholars today think the collection was written by numerous healers who followed Hippocrates. Remedies included honey to treat insomnia and infected wounds, winter cherry to improve eyesight and cure toothache, basil used to soften the bowel and help with inflammation, and gum arabic for birth control. So, these two sentences, dua kalimat ini intinya sih bilang ya, ada beberapa kata kunci khususnya dia ngomong remedies ya. Berarti dia ngomong obat-obatan, masih berhubungan nih berarti sama kalimat yang pertama. Ini masih berbicara tentang medical prescriptions atau obat-obatan resep. Ada honey, ada winter cherry, ada basil, ada gum arabic. Jadi intinya bisa kita tangkap bahwa Hippocratic Corpus adalah teks juga yang tua juga, yang juga berisi resep-resep obat untuk berbagai penyakit seperti itu. Nah,
Berarti paragraf ini intinya bilang bahwa there are all texts that contain medical prescriptions for many diseases. Nah, intinya ini seperti itu. Nah, ini nanti kita cocokkan ya dengan headingsnya seperti itu. Jadi, poin yang keempat adalah match the headings with your own heading. Ingat ya tadi ya, there are all texts that contain medical prescriptions for many diseases. Tapi, hal yang perlu teman-teman ketahui adalah kata-katanya kan belum tentu sama dengan kata-kata yang ada di heading kata-kata ini. Jadi, kita harus be aware of synonyms and paraphrases gitu ya. Kata-kata yang katanya artinya sama, sinonim, atau juga parafrase. Jadi, kalimatnya itu beda susunan katanya maupun kata-katanya juga beda, tapi intinya sama. Nah, kemudian kalau kita udah ketemu, kita coret nanti the headings not suitable to the paragraph. Jadi headings-headings yang nggak cocok dengan paragraf yang menurut versi kita itu, kita coret aja. Oke, ini ya headingnya tadi. Yuk kita coba cek. Yang pertama, history of the Egyptian tombs. Enggak, ini kan nggak ngebahas tentang Egyptian tombs ya, nggak ngebahas tentang sejarahnya. Awalnya di kalimat awal paragraf ini memang ngomongin tentang Egyptian tombs, tapi kan nggak ngomongin hal ini ya, berarti bisa kita coret. Kemudian the Ebers Papyrus. Oke, paragraf ini memang mengandung kata Ebers Papyrus, tapi nggak khusus spesifik tentang Ebers Papyrus saja, jadi bisa kita coret. Nah, kemudian nomor 3, remedies written in all scripts. Remedies itu artinya sama dengan medicines. Artinya sama juga dengan medical prescriptions. Kemudian script itu artinya sama dengan teks ya. Artinya teks script itu kan kertas yang berisi tulisan, seperti itu intinya. Jadi bisa dibilang bahwa ya ini jawabannya gitu ya, the remedies written in all scripts, seperti itu. Oke, lalu gimana dengan paragraf B? Ya, itu teman-teman kerjain sendiri ya, anggap aja latihan. Oke, itu aja penjelasan dari saya mengenai IELTS reading section ini. Semoga membantu dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video saya yang berikutnya.